Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan hasil kerja UAS saya mengenai resume materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sebelum lanjut ke materi, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Bonaventura Yusman, NIM 2019 520061. Kita lanjut ke materi. Yang pertama di sini yaitu pengertian barang dan jasa. Yaitu pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang diprosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adapun beberapa poin penting dalam pengertian barang dan jasa tersebut, yaitu yang pertama, lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara, lembaga, perangkat daerah. Yang ketiga, yaitu unit kerja pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Yang ke berikutnya yaitu kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja. Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemimpin UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Yang ke berikutnya, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau pros, personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, menunjuk, menunjukkan langsung, dan atau e-pushing. Yang berikutnya, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang berikutnya, panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang berikutnya, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Yang berikutnya yaitu pengadaan barang atau jasa dalam peraturan meliputi yang pertama di sini yaitu barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, dan yang ketiga yaitu jasa konsultasi, dan yang terakhir jasa lainnya. Yang berikutnya pengadaan barang atau jasa dengan cara sewa, yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama sewa kelola dan yang kedua penyedia. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tujuan pengadaan barang atau jasa. Eh, Adapun beberapa tujuan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang pertama di sini yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang dibelanjakan atau diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Dan yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang kedelapan, mendorong
pengadaan berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu kebijakan pengadaan barang atau jasa meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace atau marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri standar nasional Indonesia atau SNI. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang kesembilan, melaksanakan pengadaan pekerjaan berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu tentang prinsip pengadaan barang atau jasa. Ada beberapa prinsip pengadaan barang atau jasa di sini. Yang pertama yaitu efisien, yang kedua efektif, yang ketiga prinsipnya itu transparan, yang keempat prinsipnya itu terbuka, yang kelima bersaing, yang keenam adil, yang ketujuh akuntabel. Yang berikutnya yaitu kategori atau jenis pengadaan. Kategori pengadaan atau kelompok besar jenis pengadaan disebut dalam pasal 3 ayat 1, di mana di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama barang, yang kedua pekerja konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, dan yang terakhir itu jasa lainnya. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk jenis pengadaan di atas bagaimana disebutkan pasal 3 ayat 2. Yang berikutnya yaitu cara pengadaan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 dilaksanakan dengan cara yaitu sewa kelola dan atau penyedia. Yang berikutnya metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan penyedia sebagaimana disebut dalam pasal 38 ayat 1. Metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas yang pertama itu e-purchasing, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung, yang keempat tender cepat, dan yang kelima tender. Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1, metode pemilihan penyediaan jasa konsultasi terdiri atas yang pertama seleksi, yang kedua pengadaan langsung, dan yang ketiga penunjukan langsung. Secara singkat, metode pemilihan penyedia adalah mekanisme untuk memperoleh penyediaan dari pelaku usaha. Yang berikutnya yaitu metode evaluasi penawaran. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, yaitu metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan yang pertama sistem nilai, yang kedua penilaian biaya selama umur ekonomis, atau yang terakhir harga terendah. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi dilakukan eh, dengan 4 cara, yaitu yang pertama kualitas dan biaya, yang kedua kualitas, yang ketiga pagu anggaran, yang keempat biaya terendah. Secara singkat, metode evaluasi penawaran penyedia adalah dilaksanakan dalam proses pemilihan penyedia, para pelaku usaha, pemasukan penawaran, dan evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi penawaran.
Yang berikutnya yaitu metode kualifikasi. Kualifikasi dalam proses dilaksanakan dengan cara yang pertama, menggunakan metode sistem gugur atau panca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan kualifikasi pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks. Atau yang kedua, seleksi jasa konsultasi perorangan. Sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode yang pertama, sistem gugur untuk penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Atau yang kedua, sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultasi. Dilaksanakan pada kualifikasi pemilihan pra, prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan barang bersifat kompleks. Yang kedua ya di sini yaitu seleksi jasa konsultasi badan usaha. Atau yang ketiga, penunjukan langsung pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi badan usaha atau jasa konsultasi perorangan atau jasa lainnya. Dalam dalam e-procurement terdapat metode evaluasi penawaran yang dapat dipilih satu dari lima, yakni yang pertama metode evaluasi kualitas, yang kedua metode evaluasi kualitas dan biaya, yang ketiga metode evaluasi pagu anggaran, yang keempat metode evaluasi biaya biaya terendah, dan yang kelima metode evaluasi penunjukan langsung. Yang berikutnya, yang pertama metode evaluasi kualitas. Metode evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultasi yang digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknik sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil atau manfaat secara keseluruhan. Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas penawaran teknik sebagai dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Yang kedua di sini yaitu metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang lingkup keluaran, waktu penugasan, dan hal-hal lain yang dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK dan atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, dan tepat. Inflasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Yang ketiga, metode evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi yang digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur, dapat dirinci dengan cepat, anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas teknis sebagai teknis terbaik dari peserta yang menawarkan biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran. Dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Yang keempat, metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya imbang batas
persyaratan teknis yang telah ditemukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Yang kelima, metode evaluasi penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau jasa lainnya dalam kondisi tertentu. Peraturan turunannya akan lebih dipertajam dalam Perka LKPP. Eh, itu saja materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih.